teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Pika Ayu. Panggilan isyaratnya Pika Ayu. Pika. Aku salah satu relawan di komunitas tuli Lancang Kuning Riau. Sekarang aku aktivitasnya kuliah di UIN Siska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kalau ditanya soal sejak kapan jadi relawan di komunitas Lancang Kuning Riau itu, kalau nggak salah ingat sih itu sekitar bulan September 2020. Itu setelah aku mengikuti beberapa kelas di komunitas Lancang Kuning Riau. Nah, setelah kelasnya udah selesai, baru aku ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas Lancang Kuning Riau. Gitu. Kalau suka dukanya jadi relawan di komunitas Lancang Kuning Riau tuh banyak ya, apalagi udah lumayan lama kan. Kalau pertama bahas dukanya, sukanya dulu deh. Sukanya itu karena satu, aku jadi makin punya banyak teman-teman baru, teman-teman tuli, baik teman tuli atau teman dengar gitu kan. Terus pengalamannya juga bertambah gitu kan. Gimana sih sebenarnya dunia tuli gitu kan. Karena kita kan kalau nggak masuk ke dalam, nggak terlibat dalam kehidupan teman-teman tuli gitu, dalam kegiatan apapun tuh kita nggak bakalan tahu kan, tuh pasti pengalamannya yang luar biasa ya. Terus kalau dukanya sendiri itu mungkin karena sibuk apa ya, dukanya itu karena sibuk kuliah, jadi kadang-kadang nggak maksimal untuk bantuin teman-teman di komunitas. Kemudian dukanya juga kadang kalau kita dalam kegiatan tuh ada juga sih yang kayak kendala-kendala gitu, karena kalau teman dengar itu kadang ada kayak autism gitu, maksudnya kita udah saat kita jelasin gini Pak, kalau di budaya tuli kayak gini, tapi teman-teman dengar itu yang autism tuh nggak terima gitu. Soalnya kemarin tuh juga pernah kan ada pengalaman ikut salah satu kegiatan untuk JBI. Nah, di situ ada salah satu teman dengar autism gitu. Dia nggak mau tahu kayak mana sebenarnya sistem sistem kerjanya teman-teman tuli tuh gitu. Terus ada juga tuh teman-teman yang misalnya ngajak kolaborasi ya kan. Nah, mereka tuh nggak paham gimana caranya untuk untuk terlibat dalam komunitas tuli gitu kan. Jadi mereka tuh langsung aja gitu. Kadang ya mungkin karena nggak tahu juga ya. Udah itu aja sih dukanya, banyak sebenarnya, cuman aku lupa. Suka dukanya jadi relawan di komunitas tuli itu, pertama sukanya, aku suka jadi relawan di komunitas tuli itu karena dapat banyak pengalaman yang luar biasa yang nggak bakalan aku dapetin dari manapun kecuali dari komunitas tuli itu sendiri kan. Kemudian aku dapat banyak ilmu gitu, ilmu gimana sih budaya di komunitas tuli gitu, gimana sih interaksi sama teman tuli, gimana sih kehidupan yang ada di komunitas tuli gitu kan. Terus juga aku dapat banyak pengalaman yang keren lah gitu. Kalau untuk dukanya sendiri sih, sejak aku jadi relawan di komunitas tuli itu, saat kita udah masuk terlibat di dalam komunitas tuli, otomatis kita paham ya gimana budaya teman tuli gitu kan. Nah, pernah di suatu kondisi kita tuh lagi ada kolaborasi sama instansi baik resmi ataupun pokoknya kerjasama. Terus mereka taunya cuma niat komunitas tuli ya JBI doang kayak gitu kan. Tapi kadang saat kita menjelaskan gimana sih sistem kerjanya teman tuli itu, gimana sih kerjanya teman tuli itu gitu kan, rata-rata teman-teman dengar itu kadang untuk pertamanya itu kadang nggak terima gimana teman tuli itu punya sistem kerja gitu. Contohnya aja saat jadi JBI gitu ya. Nah, pernah di satu kondisi kita dari komunitas tuli itu menjadi JBI. Nah, saat jadi JBI itu kan biasanya kita melibatkan teman tuli dong, ya kan. Nah, jadi teman tuli yang di depan, di belakangnya ada feeder.
Nah, leadernya biasanya teman dengar. Nah, pernah di satu kegiatan waktu pengisian jadi JBI itu ada teman dengar tuh nggak terima kalau misalnya JBI-nya libatkan feeder gitu. Dia taunya ya udah kalau JBI satu orang doang gitu yang disorot kamera. Padahal itu nggak kayak gitu ya. Tapi waktu kita usaha untuk menjelaskan si orang dengar ini, ya kan, itu nggak terima gitu. Padahal ya kita yang punya budaya gimana sistem kerjanya kita yang paham, tapi mereka tuh nggak mau tahu. Nah itu namanya audism. Jadi teman-teman dengar, jadi biar nggak audism, ayo kita gabung di komunitas tuli gitu. Jadi biar tahu gimana sih budaya-budaya komunitas budaya tuli gitu kan. Jadi biar lebih banyak ilmu, biar lebih banyak pengalaman begitu. Suka dukanya jadi relawan di komunitas tuli itu, pertama sukanya tuh aku jadi punya banyak teman dengar, teman tuli gitu kan. Terus kedua aku punya banyak pengalaman karena terlibat di komunitas tuli. Kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas tuli itu aku juga ikut serta gitu kan sama teman tuli. Jadi tahu gimana sih kerja bareng teman-teman tuli gitu kan, lebih seru gitu kan. Kemudian ada juga aku jadi tambah banyak ilmu gitu. Kalau untuk dukanya sendiri tuh banyak juga. Kalau dukanya itu dari pengalaman aku seperti pernah dapat perlakuan yang kurang enak gitu ya dari teman dengar. Jadi waktu kita menjelaskan gimana sih sistem kerja teman tuli gitu kan, ketika kita terlibat di kegiatan suatu instansi ataupun kegiatan apapun itu yang melibatkan komunitas tuli, kadang teman dengar itu kurang bisa menerima gimana sistem kerja teman tuli gitu kan. Jadi disitulah kita terus di komunitas itu mengadvokasi, memberikan edukasi juga. Gini loh kalau sistem kerjanya teman tuli itu kayak gini gitu kan, dijelasin. Kadang berhasil, kadang juga enggak. Jadi masih terus berusaha bersama komunitas tuli untuk mendapatkan hak-hak teman tuli gitu.